Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kompresi dan penggunaan BBM yang cocok untuk motor kita. Karena banyak dari teman-teman kita yang mengalami motornya mengalami suara-suara yang tidak enak didengar, seperti menggelitik dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau kita lihat ganti olinya juga rutin, kemudian servisnya juga rutin, kenapa motornya tiba-tiba gelitik aja begitu? Nah, bisa jadi motor yang gelitik atau suara mesin yang kurang enak tersebut bisa jadi disebabkan karena kesalahan di dalam pemilihan BBM untuk motor kita. Nah, untuk itu kita akan bahas kompresi dengan BBM agar kita tidak salah dalam menggunakan bahan bakar. Simak terus videonya teman-teman. Jangan lupa dukungannya, tekan tombol subscribe-nya, like maupun komennya, dan simak terus videonya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, baik kawan-kawan, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu kompresi. Jadi kompresi seperti yang saya gambarkan ini, pengertiannya adalah kompresi itu indikator yang menunjukkan jumlah tekanan yang ada pada silinder pada saat piston mulai disemprot bahan bakar. Jadi ketika piston ini disemprot bahan bakar, maka piston ini akan meledak, lalu kemudian akan ada pergerakan gitu ya. Ini namanya kompresi. Nah, di sini ini ada gambar kompresi 9:1 dan 11:1. Nah, 11:1 ini biasanya sudah dipakai oleh motor-motor zaman sekarang. Kalau dulu seperti Supra dan lain sebagainya itu menggunakan kompresi yang rendah, 9:1, bahkan ada yang 8:1. Nah, apa perbedaan menggunakan kompresi yang tinggi dengan kompresi yang rendah? Perbedaannya ialah terletak pada tenaga yang dihasilkan. Semakin tinggi kompresi, maka otomatis akan menghasilkan tenaga yang besar. Nah, terus apa hubungannya kompresi dengan BBM? Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, kita tahu bahwa bahan bakar yang biasa kita gunakan ini biasanya ada yang menggunakan premium, kemudian pertalite, pertamax, dan pertamax turbo. Lalu kemudian nilai daripada kandungan oktan daripada bahan bakar di sini ini berbeda kan kawan. Kalau premium itu nilai oktannya 88, pertalite itu 90, pertamax itu 92, pertamax turbo itu 98. Nah, apa maksud daripada nilai oktan di sini? Nah, sebelum itu mari kita bahas tentang kandungan yang terdapat di dalam bahan bakar ya, teman-teman ya. Teman-teman catat ya. Jadi kandungan di dalam BBM itu ada dua kawan-kawan ya. Yang pertama ada heptana, yang kedua ada oktana. Heptana ialah senyawa yang mudah terbakar, sedangkan oktana tidak mudah terbakar. Kawan-kawan catat sekali lagi ya. Heptana merupakan kandungan yang mudah terbakar ya. Tapi bukan terbakar oleh api ya kawan-kawan ya. Kalau dibakar api keduanya sama-sama menyala, tapi meledak karena tekanan atau suhu yang tinggi ya. Ini mudah meledak karena suhu atau tekanan yang tinggi. Sementara oktana ini tidak mudah meledak atau terbakar oleh tekanan yang tinggi. Coba sekarang kita beralih kepada bahan bakar di sini. Jadi ada premium, pertalite, pertamax, dan pertamax turbo. Ketika misalkan premium ini nilai oktannya 88, maka secara otomatis kandungan heptananya itu 12% teman-teman ya. Ingat ya, premium 88 berarti kandungan heptananya 12%. Berarti kandungan premium ini adalah kandungan yang tinggi nilai heptananya, di mana ini mudah terbakar oleh tekanan yang tinggi. Kemudian pertalite ini kandungan oktannya lebih tinggi, maka kandungan heptananya ini 10%. Berarti tidak mudah terbakar ya kawan-kawan ya. Jadi sedikit di bawah daripada premium. Kemudian pertamax ini ada 92 nilai oktannya. Berarti heptananya cuma 8% kawan-kawan. 8%. Pertamax turbo 98, berarti sisanya heptananya tinggal 2
Nah, semakin rendah nilai oktan, maka BBM tersebut akan mudah terbakar oleh suhu yang tinggi. Semakin tinggi nilai oktan BBM tersebut, maka tidak mudah meledak oleh suhu yang tinggi. Sekarang mari kita hubungkan dengan kompresi yang saya gambar di atas ini, 9:1 dan 11:1. Semakin kecil kompresi 9:1. Nah, kalau teman-teman bisa sedikit lebih jeli lagi, kalau motor-motor zaman dulu itu biasanya ada sekat ya di sini, di bagian luar kap mesinnya itu ada sekat. Itu adalah ruang kawan-kawan ya. Jadi ada ruang 9:1. Jadi 9 ini dikompres sampai meninggalkan satu ruang bakar di sini ya. Kemudian yang 11:1 ini 11 ruang dan dikompres menjadi satu bagian. Nah, kita bahas yang 11:1 dulu. Apabila kita memasukkan BBM pada motor yang punya kompresi 11:1, kita masukkan premium kawan-kawan. Premium yang punya nilai oktan 88 ya. Jadi ketika piston ini naik ya, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah ya. Ketika piston ini naik, kemudian BBM disemprotkan, kemudian ada busi di sini ya, dipercikan api. Karena premium ini adalah sifatnya mudah meledak oleh suhu yang tinggi. Ketika piston ini naik, jadi sebelum kepada titik mati atas, ini BBM sudah meledak terlebih dahulu. Jadi sampai sini ya, ketika piston ini sampai sini, sebelum sampai atas, baru berputar sampai sini, ini BBM sudah meledak terlebih dahulu. Maka akibatnya piston ini tidak bisa bergerak secara leluasa. Karena tidak bisa bergerak secara leluasa, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan kerusakan pada komponen. Yang pertama, ini bisa rusak ya, karena ledakan yang prematur kawan-kawan. Nah, ledakan prematur ini bisa disebut sebagai knocking ya kawan-kawan ya. Knocking atau piston mengalami kemacetan begitu kawan-kawan. Lalu kemudian bisa kena pada bearingnya kawan-kawan. Karena putarannya tidak bisa berjalan dengan normal karena ledakan yang belum pada waktunya ya. Lalu kemudian kalau kita mengisi dengan Pertamax turbo kawan-kawan. Dengan Pertamax turbo yang nilai oktannya 98, kandungan heptananya itu 2%, artinya BBM ini tidak mudah meledak oleh suhu yang tinggi. Nah, ini akan semakin efektif karena pada saat piston ini memompa kawan-kawan ya, mengkompres, jadi ledakannya itu tepat ya, ketika sampai atas baru meledak begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana yang kompresi 9:1? Nah, kalau kompresinya 9:1 lalu kemudian kita mengisi dengan menggunakan Pertamax turbo, maka ketika piston ini mengompres, jadi sebelum pada titik mati atas, jadi BBM ini tidak meledak karena kandungan heptananya yang rendah. Makanya motor-motor dulu yang kompresinya 8:1 dan 9:1 itu efektifnya menggunakan premium kawan-kawan. Menggunakan premium. Kenapa kok menggunakan premium? Karena ini pendek kawan-kawan. Sumbunya ini pendek dan membutuhkan BBM yang mudah terbakar. Kalau sumbunya ini panjang, maka membutuhkan BBM yang tidak mudah terbakar. Sehingga ketika mengkompres itu pistonnya bisa sampai atas gitu ya. Jadi kalau kompresinya 9:1, maka ini tidak bisa mengkompres. Ketika mengkompres sebelum sampai atas, kalau kita mengisi dengan menggunakan Pertamax turbo, maka tidak meledak. Jadi kurang efektif kawan-kawan ya. Ya, jadi teman-teman mungkin sudah sedikit paham ya tentang hubungan kompresi dengan BBM ya. Sekali lagi bahwa dalam bahan bakar itu terdapat kandungan, yang pertama heptana, yang kedua oktana. Heptana mudah terbakar sementara oktana tidak mudah terbakar. Semakin tinggi kompresi motor tersebut, maka membutuhkan BBM dengan kandungan heptana yang rendah atau yang direkomendasikan oleh pabrikan tersebut kawan-kawan ya. Jadi ya, seperti itulah kawan-kawan penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan kawan-kawan ini bisa mengerti, dan saya rasa kawan-kawan sudah pada paham tentang ini. Dan saya mohon maaf ya kawan-kawan apabila gambarnya terlalu bagus untuk kawan-kawan ya.
Mohon maaf sekali ini yang gambar anak TK. Jadi kesimpulannya adalah gunakanlah BBM yang efektif untuk spesifikasi yang cocok buat motor kita. Karena terkadang banyak orang yang punya motor CB kompresinya 11:1 karena Pertamax ini harganya sedikit lebih mahal, maka akhirnya pindah ke Pertalite. Padahal untuk jangka waktu yang lama penggunaan Pertalite pada motor dengan kompresi tinggi akan sangat berpengaruh pada performa mesin gitu ya. Kemudian suara mesinnya akhirnya menggelitik, kemudian pistonnya kena, bearingnya juga kena, pokoknya jadi acak-acakan kawan-kawan. Niatnya mau irit akhirnya kejepit ya. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon dukungannya sahabat di kolom komentar apabila ada sharing-sharing ilmu tentang dunia otomotif dan sebagainya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.